Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, kembali Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 25 paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadi nuri anil auza'i qala kana indana siyadun wa kana yakhruju fil jum'ati la yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruji fa khashifa bihi wa balagtuhu fil ardi fa kharajan nasu wa qad dhahabat baglatuhu fil ardi falam yabqa minha illa udhunuha wazanhan ya. Wahaka, dan telah menghikayatkan ad-dinuri anil auza'i, dari Imam Auza'i. Qala, beliau berkata, kana indana syadun, di mana kami ada seorang pemburu. Ada seorang pemburu. Wa kana yakhruju fil jum'ati, di mana pemburu ini kalau keluar mau berburu pada hari Jumat. Tapi hebatnya la yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruji. Tidaklah dia tercegah, artinya walaupun dia keluarnya hari Jumat tapi dia tetap melaksanakan daripada sholat Jumat. Ya, la yamna'uhu, tidaklah tertahan orang tersebut makanal jumu'ati, tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Minal khuruj, daripada dia keluar. Fa khashifa bihi wa bi baglatuhu fil ardi. Maka ya, apa namanya istilahnya tuh kalau tanah ke bawah longsor, ambles ya, maka ambleslah tanah tersebut. Wa bi baglatihi fil ardi, sedangkan bagol tuh kayak keledai ya, fil ardi, ada di atas. Faharajan nas, maka orang-orang pada keluar. Wa qad dhahabat baglatuhu fil ardi, maka sungguh telah pergi ya, menjauh ya daripada keledainya fil ardi, di atas tanah. Falam yabqa minha, maka tidaklah tersisa dari bagolnya tersebut illa ya uzunuha, yaitu kupingnya, wazunnaha, dan juga ekornya. Jadi artinya begini ya, ini hebatnya nih orang, bahwa dalam keadaan bagaimanapun dia tetap melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Sehingga apa? Sehingga yang harusnya dia hancur, yang harusnya nih barang bawaannya juga binasa, tapi dengan sebab keberkahan dia nggak selalu meninggalkan sholat Jumat, yang akhirnya apa? Allah berikan keselamatan daripada binatangnya atau kendaraannya berupa bagol tersebut. Ya, itu diantara kisah yang menyatakan bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat Jumat akan Allah pelihara daripada musibah, bala, dan lain sebagainya. Wahaka Ibnu Abi Syaibah menghikayatkan an Mujahid, dari Imam Mujahid, anna qauman kharaju, di mana ada sekelompok orang, mereka keluar dari rumah fi safarin, untuk berpergian. Hina hadaral jumu'at, ya, tatkala datangnya hari Jumat. Fattara ma'alaihim khoba'uhum naron min ghairi narin yarawnaha, di mana terbakarlah khoba'uhum, yaitu tenda-tenda mereka, naron, oleh api, min ghairi narin yarawnaha, yang datangnya itu api yang mereka nggak lihat datangnya dari mana tuh api, tiba-tiba kebakar tuh tenda mereka semua ya. Qolal yafi, nah di sini termasuk salah satunya juga nih jamaah ya,
orang yang di hari Jumat yang udah tahu ada kewajiban sholat Jumat tapi mereka masih mau pergi. Akhirnya apa? Salah satunya tenda mereka kebakar dari api yang mereka sendiri nggak tahu datangnya dari mana tuh api. Ya, kalau memang ada orang yang ngebakar pantas, atau ada deket api pantas. Ini tiba-tiba tendanya kebakar dari api yang dia sendiri nggak tahu. Gara-gara apa? Perginya di hari Jumat dan mereka nggak melaksanakan sholat Jumat. Ini musibah namanya. Musibah yang Allah timpakan kepada orang yang sengaja ngajak ninggalin sholat Jumat. Karena kan yang kemarin udah kita bahas, orang kalau perginya di hari Jumat, maka di tengah perjalanannya dia wajib tetap sholat Jumat. Wajib itu, nggak boleh enggak. Kenapa? Karena dia bukan, walaupun dia udah keluar kota, udah apa istilahnya, udah jauh dari Jakarta, umpama begitu ya, tapi karena dia tetap perginya di hari Jumat, maka kewajiban dia untuk sholat Jumat. Mau dimanapun dia ketemu, dia wajib sholat Jumat. Itu yang dikatakan kewajiban Jumat nggak hilang kalau dia perginya setelah subuh di hari Jumat. Tapi kalau belum sebelumnya masih ada rukhsah. Ya kemarin udah kita bahas tuh. Menurut Imam Syafi'i ini kalau dia berangkatnya sebelum subuh di hari Jumat ada rukhsah. Artinya boleh ninggalin sholat Jumat, cukup dengan sholat zuhur. Tapi ada ulama, sebagian ulama mengatakan mau dia berangkatnya dari malam ataupun di hari Jumat. Ada lagi ulama yang mengatakan kalau berangkatnya dari sehari sebelum hari Jumat, berarti hari apa? Kamis. Tetap ada kewajiban buat sholat Jumat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak. Kalau berangkatnya subuh di hari Jumat tetap wajib sholat Jumat. Tapi kalau sebelum subuh hari Jumat boleh ninggalin sholat Jumat. Begitu ya. Udah kita bahas sebelumnya tuh. Qala Yafi'i, Imam Yafi berkata, balagona, telah sampai kepada kami berita annal mauta, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia la yu'adzibuna, mereka nggak diazab oleh Allah di dalam kuburnya lailatal jum'ati, pada malam hari Jumat. Kenapa nggak diazab mereka? Tasyrifan, karena memuliakan di hadzal waqti, yaitu waktu daripada hari Jumatnya. Jadi Allah ringankan, Allah bukan ringankan, Allah bebaskan orang-orang yang meninggal dunia di dalam kubur yang harusnya mendapatkan azab, di malam Jumat mereka terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan hari Jumat ya. Makanya bagi kita nih, hari Jumat itu harus istimewa. Hari Jumat harus punya perbedaan dengan hari-hari lainnya. Termasuk apa? Bukan hanya dari hal pelaksanaan sholat Jumat, dari makanannya juga kita bedain. Kalau orang dulu baru tuh hari Jumat makan yang enak, kayak pesantren. Di pesantren kan begitu. Coba di pesantren makan hari Jumat pasti enak ya, dibedain dengan hari-hari yang lain. Nah, kita pun harusnya di rumah kayak begitu juga. Kalau kita udah membedakan hari Jumat karena memuliakan hari Jumat, insya Allah Allah bakal memberikan kemuliaan kepada kita. Itu diantaranya ya. Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya minimal kalau biasa makan tempe tahu, ya hari Jumat tahu disemur, kan begitu ya. Kalau itu kan digoreng. Kalau minimal gitu. Ya kalau enggak apa namanya? Telur kecapin. Jadi ada bedanya, memuliakannya kayak minimal kayak begitulah gitu. Tapi orang-orang tua kita dulu emang begitu ngelakuinnya ya. Sekarang aja udah mulai berubah. Coba kita baca lagi nih. Wahakal Auza'i, Imam Auza'i menghikayatkan an Maisarah ibni Jalis annahu, bahwasanya beliau marra bimaqabirin, beliau sedang lewat di kubur-kuburan, di kober. Namanya kuburnya apa? Babu Tauma, itu nama kuburannya. Ya, kalau kita nggak ada namanya ya. Kalau di Mekah Madinah tuh pasti ada nama-namanya. Ya kalau di kita nggak ada. Kober udah, kober mana? Kober LN. Kobernya tempat daerahnya, kan begitu ya. Namanya kobernya Babu Tauma. Wa qaidun yakuduhu, ada orang duduk yang sedang duduk di situ. Wa kana makfufan, ya. Keadaan orang itu dalam keadaan makfufan, artinya tunduk, duduk dalam keadaan nunduk gitu. Faqala, maka dikatakan assalamualaikum ahlal kubur,
antum lana salaf wa nahnu lakum taba. Ya, itu salam orang yang hidup kepada orang yang telah dikuburnya. Kan dikubur gitu ya. Assalamualaikum ahlal kubur. Antum lana salaf, engkau lebih dahulu daripada kami. Wa nahnu lakum, dan kami terhadap kamu tabaun, akan ngikutin, artinya bakal mati juga. Wa rahimana Allahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah menyayangi kami dan kamu semua. Wa ghafara lana wa lakum, dan mudah-mudahan Allah maafkan kami dan kamu semua. Wa raddallahu ruhahu fi rajulin minhum. Tiba-tiba pada saat itu Allah kembalikan ruh salah satu di antara mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia. Pak Jabahu, dijawab salamnya. Kalau kita kabur ya. Ini cerita begini nggak semuanya orang dapat kayak begini jamaah. Ini kemuliaan, cuma membuktikan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia, kalau kita ucapin salam juga mereka jawab salam kita, cuma kita nggak denger aja ya. Makanya kalau kita lagi jalan dimanapun, kalau kita lewat kuburan, kita minimal ucapin salam. Apalagi di kuburan itu ada keluarga kita, terutama orang tua kita, sebutin namanya. Mana nih kuburannya, ada orang tua saya nih, ada orang tua kita atau keluarga kita, ucapin salam dengan menyebut namanya. Itu mereka akan mendapatkan pahala juga dan diringankan daripada kalau dia diazab, diringankan oleh Allah. Pakola, ya, ini mayit yang Allah kasih ruhnya yang bisa menjawab salamnya dia tadi. Pakola, itu mayit berkata, tubalakum ya ahlan dunya hina tahujjuna fi syahrin arba'a marrat. Ya, tubalakum, beruntung kamu ya ahlan dunya, orang-orang yang hidup di dunia, hina tahujjuna fi syahri, ya, tatkala mereka berhaji di dalam sebulan 4 kali. Arba'a marrat, kata orang yang mati nih, beruntung kau ahli dunia, kau bisa berhaji setiap bulan 4 kali. Qala, ya, si siapa tadi yang ulamanya nih, Imam Maisarah menjawab, ya, wa ila aina yarhamukallah, ya, dari mana, ya, engkau mendapatkan kasih sayang Allah. Artinya tuh kok bisa kita mendapatkan nih orang yang hidup di dunia bisa dalam sebulan 4 kali haji. Dari mana Allah memberikan kasih sayang kepada kami? Qala, si mayit itu menjawab, ilal jum'ati, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Masya Allah, ya, ini kemuliaan daripada hari Jumat. Jadi kita di hari Jumat itu seakan-akan kita lagi melaksanakan ibadah haji. Dalam sebulan bisa berapa? 4 kali haji kita. Nah, makanya muliakan. Ya kayak orang mau pergi haji kan hebat banget kan persiapannya. Betul apa enggak? Pulangnya aja gimana? Disambut. Nah, ini buat perempuan, nanti suaminya mereka pulang dari Jumatan, sambut dengan cara apa? Makanannya siapin dan lain sebagainya. Jangan suami pulang Jumatan, lakinya masih pakai bininya masih bau dapur, kan nggak begitu. Sambut dengan cara yang mulia, insya Allah. Tujuannya apa? Tujuannya memuliakan hari Jumat. Jadi suaminya yang melaksanakan sholat Jumat, istrinya yang nunggu di rumah dengan persiapan itu semua sama, mereka juga dapat pahala haji. Ya, apa ta'lamuna anna hajjatun mabruratun mutaqabbalatun. Masya Allah. Apakah mereka nggak tahu annaha, bahwasanya hari Jumat itu adalah hajjatun mabruratun, haji mabrur, mutaqabbalatun, yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Orang yang pergi haji aja belum tentu mabrur, jangankan mabrur, makbul aja belum tentu. Tapi orang yang pergi Jumatan, ya, orang yang memuliakan hari Jumat, udah dapat gelar haji mabrur. Makanya buat kita nih, mulailah Jumat besok, ini kan minggu, Jumat depan nih, Jumat besok yang akan datang, ya, muliakan hari Jumat dengan berbagai macam kemuliaannya. Termasuk salah satunya apa ya, kemarin udah kita bahas semua tuh, ya, bagaimana berangkatnya kapan, pakaiannya kayak gimana. Makanya buat istri-istri nih, kalau suaminya pengen Jumatan, siapin dah bajunya yang mana, kain yang mana, sorbannya pakai nggak? Oh enggak, ya, belum haji soalnya. Ya, pakai peci yang mana, siapin.
Jangan mau pergi ke kerja doang disiapin. Ini kan boro-boro tak kerja aja nggak disiapin gimana sholat. Artinya ini tujuan kita memuliakan daripada hari Jumat, biar kita dapat sesuatu kemuliaan daripada hari Jumat tersebut. Salah satunya apa? Dapat pahala haji mabrur. Di antaranya begitu, ya. Robahlah. Artinya gaya hidup itu bukan dari pakaian doang. Gaya hidup yang kita robah ya kayak begini-gini nih. Ya, nanti keberkahan itu tanpa terasa kita dapat. Ya, tanpa terasa tuh keberkahan kayak begini nih, nurnya, cahayanya, sir daripada itu semua kita bakal rasakan semuanya nanti. Tapi ya nggak sekali dua kali, ya berkali-kali baru akan terasa kemuliaannya. Tanbihani, ada dua peringatan. Ahaduhuma, salah satunya, ada as-sholatil jumu'ati, sesungguhnya melaksanakan sholat Jumat ma'al jamaati, ya bersama dengan dilaksanakannya dengan cara berjamaah ala ghairi zawil a'zar, ya atas selain orang yang punya uzur. Jadi artinya begini, bahwa sholat Jumat itu wajib berjamaah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya uzur. Kalau yang punya uzur nggak wajib sholat Jumat. Ya, nggak tahu nih di bawahnya ada apa nggak uzurnya. Ya, jadi orang melaksanakan sholat Jumat wajib berjamaah. Kalau dia nggak berjamaah, maka dia nggak dapat daripada menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Maka orang itu wajib sholat zuhur. Orang dikatakan mendapatkan berjamaah sholat Jumat manakala dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Artinya begini, manakala nih imam lagi diri rakaat kedua, ini makmum baru masuk, baru sampai, dapat nggak sholat Jumatnya? Dapat, karena masih dapat 1 rakaat. Jadi yang dikatakan orang mendapatkan berjamaah sholat Jumat manakala orang itu dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kita dapat berjamaah sekalipun imam lagi tahiyat akhir. Yang penting kita udah takbir, ya imam baru salam, dapat tuh pahala berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa. Sholat Jumat itu dikatakan dapat berjamaahnya kalau itu makmum dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya uzur, itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Fardu ainin. Hukumnya fardu ain. Kayak sholat zuhur. Ijma'an, menurut ijma'nya para ulama. Jadi ulama udah mufakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Ya, tidak ada satu ulama pun yang membantah keparduan daripada sholat Jumat. Pamanis tahalla tarkaha, maka barang siapa yang menghalalkan meninggalkan sholat Jumat. Jadi artinya, Pak nggak sholat Jumat? Nggak apa-apa. Ya, cuma sekali gue ninggalin. Tuh. Ya, hati-hati nih. Nih kalimatnya di jamaah. Pamanis tahalla tarkaha, maka barang siapa yang menghalalkan, artinya membolehkan, meninggalkan sholat Jumat, wa huwa mukhalifun lil muslimin, sedangkan dia ada di lingkungan kaum muslimin, kafaro, itu orang langsung jadi kafir. Naudzubillah. Hati-hati. Ya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat? Nggak wajib, kafir tuh orang langsung udah. Ya. Mau laki mau perempuan, manakala dia mengatakan bahwa sholat Jumat tidak wajib, maka hukumnya jadi. Nah, ini kadang-kadang jamaah, Pak Bu, kita yang tadi nih, yang kita bahas dari awal, orang pergi di hari Jumat, terus kan dia wajib Jumatan, ya kan, wajib sholat Jumat, terus dia bilang, ayo sholat Jumat, kita lagi musafir, nggak wajib sholat Jumat, itu yang kita khawatirin. Wajib nggak sholat Jumat? Tetap wajib. Kenapa? Karena dia perginya di hari Jumat. Walaupun dia ngomong begitu doang, itu yang kita khawatirin. Menjadinya apa? Kafir tuh orang. Naudzubillah. Hati-hati. Ini ucapan yang tanpa terasa itu membawa dia pada kekafiran. Naudzubillah. Ya. Wa min thamma, oleh karena itu, lau qala insanun, kalau seandainya ada orang berkata, usolli zuhron la jum'atan la jumu'atan. Kalau dia ada orang berkata, saya lebih baik sholat zuhur daripada sholat Jumat, kutilah, bunuh aja tuh orang. Masya Allah. Halal. Makanya kemana-mana bawa golok buat bunuh orang yang nggak begini. Ya. Kafir. Orang kafir boleh nggak dibunuh?
Boleh, tapi jangan di sini. Ya kalau di sini repot. Ntar ditanya ngaji di mana? Ganti. Bukan nanya gurunya siapa ya? Ngaji di mana kan begitu ya? Enggak ada. Repot kalau begitu apa? Alal asoh menurut pendapat yang paling sahih. Itu makanya saya bilang tadi itu orang mau ngomong begitu aja udah jadi kafir. Ini mau perempuan mau laki, ya walaupun sekarang perempuan saya tanya, perempuan hukum sholat Jumatnya wajib nggak? Ya dikatakan begini, kalau dikatakan wajib memang wajib, tapi dia tidak menggugur apa sah, tapi dia tidak termasuk yang 40 gitu doang. Kalau kita ini orang laki kan udah wajib, artinya wajib begini, wajib itu tetap wajib, sholat perempuan sholat Jumat tetap wajib, cuma dia tidak termasuk yang 40. Artinya dia mau sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat nggak terhitung jumlah daripada makmumnya. Tapi kalau dia sholat Jumat sah nggak? Sah. Artinya sah apa? Nggak wajib, nggak harus sholat zuhur. Tapi apakah wajib? Tetap dikatakan hukumnya tetap wajib. Jadi jangan bilang bahwa perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Ya, kalau dia tidak wajib berarti sholat zuhurnya wajib nggak? Jadi nggak juga kan? Kenapa? Karena Jumatnya aja dibilang nggak wajib. Gimana zuhurnya juga wajib. Tetap bagi perempuan wajib sholat Jumat, tapi tidak termasuk yang 40. Supaya jumlahnya makmumnya kan minimal 40 tuh, biar termasuk menggugurkan kewajibannya. Gitu. Makanya yang kita khawatirin yang begini nih, kalimat ini kayaknya biasa tapi membawa kepada kekafiran. Naudzubillah. Hati-hati. Artinya apa? Jangan bercanda dalam urusan yang yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hal yang begini menjadikan orang itu apa? Kafir. Ya. Wasani hima. Peringatan yang kedua, annahu bahwasanya yahrumu ala man talzamahul jumu'ata. Haram bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa? Kamukimin, seperti orang yang mukim. Kalau kita bukan mukim, mustautin. Nih anak-anak kita di pesantren itu namanya mukim. Lam yatawatan, yang tidak mutawatin. Kayak kita namanya mutawatin, penduduk asli. Apa yang diharamkan bagi orang yang wajib sholat Jumat? Pailnya nih, yahrumu itu kan fi'il. Mana fa'ilnya? Insya'u safarin ba'da fajriha. Memulai perjalanan setelah subuh hari Jumat. Hukumnya haram. Berarti kalau dikatakan haram musafirnya, pertama apa? Nggak ada rusoh kosor jamak. Nggak boleh. Nggak ada kosor jamaknya lagi. Kenapa? Karena perginya hukumnya haram. Sekarang kayak begini. Naudzubillah min dzalik. Ada orang mau pergi keluar kota, taruhlah ke Cirebon, kan udah masafahnya, udah jaraknya udah boleh jamak kosor, tapi tujuannya pengen maksiat di sono. Mau ngapain? Di sono murahan daripada di Jakarta. Nasi jamblang. Emang apa? Empal gentong. Umpama tujuannya begitu kan maksiat, apakah boleh dia rusuh? Apakah boleh dia mengkosor dan menjamak sholat? Nggak boleh. Di bulan Ramadan apa boleh dia berbuka puasa? Nggak boleh. Kenapa? Karena perginya hukumnya adalah begitu juga orang yang pergi di hari Jumat setelah subuh hari Jumat, walau lit taati, sekalipun buat perbuatan taat. Mana contohnya? Dia pengen ziarah, dia pengen silaturahmi, atau dia pengen melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik, tapi perginya setelah subuh di hari Jumat, hukumnya haram berpergiannya. Artinya apa? Istilah kalau dalam fikih begini, ya tarotab ala hadal hukum, istilahnya begitu ya. Kalau istilah ulama-ulama fikih atau di kitab-kitab fikih, yang terjadi hukum bagi orang yang melaksanakan berpergian di hari Jumat itu karena haram. Pertama tadi itu nggak dapat rukhsah. Sholat ya sholat zuhur di waktunya. Kan saya lagi musafir, nggak dapat rukhsah, nggak boleh kosong, nggak boleh jamak, ya. Dan yang lain-lainnya begitu juga nggak boleh. Tetap sholat seperti kita sholat dalam keadaan di rumah kita. Tapi misalnya berangkatnya Jumat habis subuh dan di sana melaksanakan sholat Jumat, tetap haram. Tetap. Artinya haram di sini karena perginya, bukan
dia mau laksanain sholat Jumat apa enggaknya. Ya tetap, karena perginya itu yang diharamkan. Makanya wajib di sholat Jumat, wajib. Rusohnya dapat nggak? Tetap nggak dapat kerusohannya. Begitu. Ya, nggak boleh jamak, nggak boleh kosor. Kalau bulan Ramadan nggak boleh berbuka puasa. Wajib sholatnya pada waktunya masing-masing. Ini peringatan buat kita. Kalau darurat tetap juga. Daruratnya seperti apa dulu? Ya, Jangan misalnya- nanti kan kebanyakan orang kita nih segala sesuatu dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, kan begitu. Jangan dengan alasan darurat sehingga apa? Ada dalil kan darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Betul. Tapi nggak semua darurat itu jadi apa? Menghalalkan yang haram. Keadaannya seperti apa? Begitu ya. Lihat dulu penyebabnya apa. Ya. Jelas. Makanya hati-hati kalau kita berpergian dari Jumat, itulah ya. Bagaimana kalau perempuan? Misalnya Jumat ada keluarga yang gagal misalnya, itu Iya. bisa. Kalau memang ya, ini kan kita bisa-bisain aja lah gitu ya. Kan enak kalau gitu. Jadi kalau memang segala sesuatunya yang memang dalam kondisi apa yang nggak memungkinkan buat kita tunda berangkatnya besok atau malamnya, memang berangkatnya harus hari Jumat juga, itu namanya betul. Dan nggak memungkinkan buat kita tunda, itu namanya baru darurat begitu. Apa aja penyebabnya? Apa aja penyebabnya? Kayak sekarang kita mau pergi umroh umpama, pas memang pesawatnya dapat di hari Jumat. Berangkatnya kapan? Berangkatnya adalah terbangnya umpama jam berapa? Pas Jumatan. Berarti kan dari rumah minimal 4 jam sebelumnya. Berarti kalau jam 12, jam 8, jam 7 ya, atau jam 6 habis sholat subuh baru berangkat. Apakah itu dikatakan darurat? Iya, karena kita memang masuk gitu. Enggak, gue mau berangkatnya hari Sabtu. Emang pesawat punya lo? Iya kan begitu ya. Itu baru namanya betul-betul yang tidak memungkinkan untuk ditunda dan lain sebagainya. Ya, sama. Naik kereta bisa sih. Lu kenapa mau hari Jumat? Soalnya nggak kereta lagi. Mesinnya. Oh iya, harinya. Bisa. Ya lah, bisa-bisain aja menurut kita kan gitu. Ayo, bahkan saya bilang tadi, bisa-bisain aja menurut kita dah. Bisa nggak kira-kira tunda di hari Sabtunya? Bisa nggak tunda di hari apa namanya Kemisnya? Kan bisa. Kenapa kita mau hari Jumat juga? Yang belagu doang. Mohon maaf, itu namanya kita gampang-gampangin aja urusan kita. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibni Abbas igtasilu. Nah, ini buat kita yang mau Jumatan nih, ya. Apa kata Nabi? Igtasilu yaumal jum'ati. Ya, mandilah pada hari Jumat. Sunnah mandi Jumat. Kapan sunnahnya mandi Jumat? Sunnahnya mandi Jumat buat orang yang mau pergi Jumatan. Berarti kalau perempuan yang nggak mau pergi Jumatan, nggak dapat sunnahnya. Tapi kalau perempuan yang mau Jumatan juga, mau pergi juga sholat Jumat, dapat sunnahnya. Jadi sunnahnya buat orang yang mandi sunnah Jumat adalah bagi orang yang mau pergi Jumat, sholat Jumat. Satu, mulainya kapan? Setelah subuh, ya. Masuknya sunnah mandi Jumat itu masuknya adalah setelah masuknya waktu subuh di hari Jumat, itu masuk. Beda dengan mandi Id. Kalau mandi Id itu Idul Fitri, Idul Adha, mulainya dari tengah malam. Ya, dari jam 12-an tuh malam udah masuk sunnahnya. Tapi kalau hari Jumat pas subuh hari Jumat. Ya. Sampai kapan? Sampai orang itu nggak mau mandi. Nah, kalau yang kerja, gimana nih kita yang kerja? Kan nggak mungkin di kantor atau tempat kerja buat mandi Jumatan. Ya mandi dari rumah. Kan mandinya mau berangkat kerja, mau berangkat ke aktivitas, kapan berangkatnya? Mandinya kan habis subuh. Nah, mandi niatin di situ dah. Mandi hari Jumat. Sekalian aja mandi junubnya, kan dapat semuanya. Ya. Tuh, enggak mandi sekali. Kerjanya 2 kali dapatnya. Mandi junub dapat, mandi Jumat dapat. Oh. Ngomong kan sembarangan. Aman. Kalau berarti sih nggak diajarin, mau kerjain apa Nah, tahu ilmunya dapat pahala kan? Pahala dapat, enak dapat. Oh.
Ya. Igtasilu yaumal jum'ati waghsilu ru'usakum, dan basuhlah kepalamu. Artinya kayak orang mandi junub. Jadi mandi sunnah Jumat seperti kita mandi junub. Cara-caranya sama seperti kita mandi junub, gitu maksudnya. Ya, mau niatnya mau bagaimanapun, saya udah bahas lagi itu. Wa illam takunu junuban, sekalipun mereka tidak dalam keadaan junub, mandi seperti kita mandi junub, niat dah. Siramin kepala, niatin. Saya niat mandi sholat Jumat, dapat pahalanya. Sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Wa masu minat tibi, pakai minyak wangi, sunnahnya. Ya, kalau mau Jumatan siapin itu minyak wangi. Ya, siwaknya dapetin juga, begitu. Dah baru dapat pahala yang besar. Ya. Wa ibnu Abi Syaibah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Mandi ketasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kafarat anhu dzunubuh, maka diampunin semua dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan juga kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, gara-gara mandi hari Jumat. Maka jangan enggak mandi aja. Rugi nih perempuan di sini nggak dapet. Rugi nggak perempuan? Karena perempuan nggak pergi sholat Jumat, berarti perempuan nggak dapat mandi sunnahnya. Itulah kerugiannya perempuan. Makanya alhamdulillah kita jadi orang laki. Ya. Faida akhadha fil masyi, apabila dia mulai berjalan menuju sholat Jumat, kutibalahu, maka dicatat buat orang tersebut bikulli khatwatin, setiap satu langkah, ishruna hasanatan, 20 kebaikan. Masya Allah. Pakai muter bal. Nah, deket banget dari depan ke sini berapa langkah? Kalau satu langkah 20, muter dulu, ya kan? Baru sono. Gak langsung dulu, sono muter sono aja tuh. Ntar masuk sini lagi nih. Dan apa musola? Atau sono masuk lagi sini, baru masuk. Biar dapat pahala gitu ya. Tanyain orang kenapa kamu Iya, stres. Ya, kata orang, Iqbal stres aja. Kan udah kawin. Masih stres aja. Tuh ya, itu pahalanya seperti itu. Wa dailamiyu an Abi Hurairah al-ghuslu fi hadzal ayyam wajibun. Adapun mandi pada hari-hari ini hukumnya wajib. Wajib bukan wajib dikatakan hukumnya wajib. Kenapa ulama mengatakan ini wajib? Karena pahalanya begitu besar. Ya, pertama yaumal jum'ati. Yang kedua wa yaumul fitri. Yang ketiga wa yaumun nahri. Yang keempat wa yaumu Arafah. 4 waktu atau 4 hari ya, sampai ulama mewajibkan. Kenapa? Karena fadilahnya begitu besar ya bagi orang yang melaksanakan daripada mandi di hari yang 4 ini. Ya. Lanjut. Udah? Cukup? Kebanyakan saat jadi pusing jadinya. Kebanyakan. Saya juga mau berangkat soalnya, mau ke Bandung. Ya. Ada mau nanya? Mungkin silakan. Iya, iya. Yang tadi ngomongin saya, apa yang kita baca jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang telah meninggal dunia orang tua kita, keluarga kita, ya guru-guru kita, mudah-mudahan mereka yang telah meninggal Allah jadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang sholin wa sholihat. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hajat kita semua dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihadini wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna